Selamat siang untuk pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam acara kita pada siang hari ini dengan tema Bincang-Bincang Setelah Pandemi. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mencoba memperlihatkan bagaimana realitas keadaan masyarakat setelah masa pandemi ini. Untuk itu, kami akan mewawancarai beberapa golongan masyarakat yang berbeda untuk melihat bagaimana kondisi di lapangan yang sebenarnya. Nah, baik, langsung saja kita terhubung dengan reporter kami di lapangan kepada Saudari Roita. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Selamat siang untuk kita semua. Saya di sini akan mewawancarai narasumber terkait apa dampak dari COVID-19 yang telah terjadi di Indonesia maupun seluruh dunia terhadap dunia pendidikan. Dan saya mewawancarai ibu dari wali kelas 5 yang berprofesi sebagai guru. Di sini saya mewawancarainya bertempat tinggal di Dairi, Sumatera Utara. Hadirin sekalian, saya sudah bersama dengan narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Sinaga. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang, Bu. Bagaimana keadaannya Ibu? Sehat. Luar biasa. Ibu ini merupakan wali kelas dari kelas 5 dan memiliki gelar SPD. Nah, saya akan bertanya Ibu tentang COVID-19 ini. Kita ketahui bahwa Indonesia maupun seluruh dunia telah mengalami dampak COVID-19 ini, maupun terhadap pendidikan, ekonomi, maupun budaya. Jadi pertanyaan saya terhadap Ibu, bagaimana nih Ibu rasa nih ketika terjadi COVID-19 di Indonesia, bagaimana nih cara alur kerja Ibu sebagai pendidik ketika terjadi COVID-19? Oke, adik-adik. Selama COVID-19, perubahan pembelajaran sangat drastis berubah. Ketika masa-masa pandemi, saya sebagai guru merasa sulit dalam menjalankan pembelajaran, di mana saya harus menjangkau rumah anak-anak, baik yang jauh yang dekat. Ketika hujan atau terik matahari, saya akan menahankan itu, karena itu memang merupakan tugas saya sebagai guru dimanapun anak-anak. Karena selama masa pandemi kita harus menjangkau anak-anak ke rumahnya masing-masing, karena disitulah kita bisa berjumpa sama anak-anak melakukan pembelajaran. Oh, pada masa pandemi anak-anak tidak belajar online gitu seperti mau tidak, tapi Ibu guru harus terjun ke rumah. Ya, itulah kalau seperti di desa kami ini, ya, di desa Parguruan ini, di manalah mungkin HP anak-anak tidak ada, dan kalaupun ada, jaringan sangat sulit di sini. Jadi makanya kita harus melalui door to door, rumah ke rumah, anak-anak kita jumpai. Oh, seperti itu ya teman-teman. Supaya para guru ini langsung terjun ke rumah-rumah siswa untuk mengajari mereka, dikarenakan alat untuk komunikasi itu sulit, seperti HP. Tidak semua siswa memiliki HP, dan juga jaringan di daerah Dairi ini sulit, begitu Ibu. Nah, jadi Ibu, setelah pandemi ini berlalu, apa ini Ibu rasa setelah pandemi ini berlalu? Bagaimana siswa-siswa Ibu dan bagaimana Ibu mengajar? Oke, ya, setelah selesai pandemi kita belajar seperti biasa di kelas. Yang saya merasa sangat sulit, karena apa? Selama pandemi, anak-anak kurang perhatian atau kurang perhatian dari orang tua dan juga kami guru, karena kami hanya sebatas berjumpa melakukan pembelajaran hanya sekilas saja di rumah masing-masing. Jadi kita tidak melakukan pembelajaran atau mengajari mereka secara maksimal. Jadi mungkin itulah dampaknya. Jadi anak-anak setelah selesai pandemi, kita masuk belajar seperti biasa, kita susah untuk mengerjakannya. Jadi menyampaikan pembelajaran juga kita tambah sulit jadinya. Itu mungkin dampak dari COVID-19. Jadi Ibu melihat siswa-siswa makin bodoh gitu ya, Bu? Makin kurang pintar gitu ya? Iya, mungkin iyalah. Jadi kurang memadai lah mungkin pembelajaran itu. Jadi anak-anak pun etikanya sama pembelajaran pengetahuannya juga berkurang. Oke. Dalam segi kesehatan ini, Bu, sekolah Ibu apakah ada menerapkan kesehatan itu setelah pandemi, setelah masuk? Begitu cuci tangan, apakah ada seperti itu, Bu? Ya, kita tetap melakukan itu walaupun pandemi sudah berlalu. Ya, walaupun berlalu pandeminya, seperti yang kita
ketahui pandemi masih bersama-sama dengan kita sekarang. Jadi kita harus menjaga protokol kesehatan juga. Iya, tetap ya. Berarti tetap juga sesuai yang penyakitan pakai masker gitu ya. Tetap walaupun tidak sakit kita harus pakai masker. Oke, seperti itu. Terima kasih Ibu atas waktunya dan kesempatannya. Seperti itulah teman-teman, cukup sekian hasil wawancara saya terhadap guru dari SD 030297 Parburuan yang bertempatan di Dayun. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada reporter kami, Saudari Ronita Sinaga, atas informasinya. Selanjutnya kita langsung bergabung dengan reporter kami yang kedua, kepada Saudari Ayu Alina, dipersilahkan untuk melakukan wawancara. Ya baik, di sini saya langsung berada dengan narasumber pengusaha muda yang punya usaha coffee shop yang ada di dalam rumah sakit. Jadi kita akan tanya bagaimana dampak pandemi kemarin kepada pengusaha coffee shop yang ada di rumah sakit ini. Ya, saya sudah berada dengan Mbak Dwi. Gimana Mbak, menurut Mbak ketika pandemi kemarin ada, apa dampak yang besar bagi usaha Mbak? Yang pastinya lebih sepi ya, karena juga kebanyakan dari customer kita itu dari pasien juga. Dan sementara sewaktu pandemi itu dibilang dibatasi ya, jadi sangat minim lah customer kita juga, orang-orang luar itu Jadi sekarang setelah selesai pandemi, menurut Mbak gimana untuk traffic customernya, traffic penjualannya itu bagaimana setelah pandemi? ya alhamdulillah ini udah bangkit lagi pelan-pelan dan pelan. Jadi rumah sakit juga udah boleh hubungan ya, jadi banyak keluarga pasien yang datang juga. Apakah coffee shop ini terbuka untuk umum juga Mbak Dwi? Iya. Jadi terbuka umum. Jadi setelah pandemi ini banyak yang datang selain pasien ya. Mbak Dwi, saya ingin tanya lebih detail, boleh kali ya? Di sini untuk 1 bulannya itu pendapatannya setelah pandemi itu ada perubahan ya daripada sebelum pandemi? Ya, hubungan ada ya dari pendapatan. Kalau sebelum pandemi itu bisa dibilang lebih besar pendapatannya, sebenarnya dia masih di luar pandemi itu mungkin masih kurang Oh iya, berarti pendapatannya itu lebih kecil ya daripada sebelum pandemi. Karena mungkin orang-orang juga berhati-hati kan ke rumah sakit atau mereka berpikir bahwa rumah sakit ini tidak sebuah penyakit. Kalau begitu Mbak Dwi, terima kasih ya sudah mau saya wawancarai. Ya, terima kasih. Baik teman-teman, itu dia bincang-bincang dengan narasumber saya kembalikan kepada teman saya yang ada di studio. Terima kasih kepada kedua reporter kami di lapangan. Demikian acara ini saya akhiri. Salam sehat dan terima kasih.